Kiai Haji Muhammad Romli Tamim lahir pada tahun 1888 di Bangkalan, Madura. Beliau merupakan putra ketiga dari 4 bersaudara dari Kiai Haji Tamim Irsyad, seorang kiai asal Bangkalan, Madura. Saudara-saudara beliau diantaranya Muhammad Fadil, Siti Fatimah, Muhammad Romli Tamim, dan Umar Tamim. Sejak masih kecil, beliau diboyong oleh orang tuanya Kiai Haji Tamim Irsyad ke Peterongan, Jombang. Di masa kecilnya, selain belajar ilmu dasar agama dan Al-Quran kepada ayahnya sendiri, juga belajar kepada kakak iparnya, yaitu Kiai Haji Kholil, sang pembawa Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Rejoso. Setelah belajar agama dari keluarga sendiri, Yai Romli berangkat menuju Madura untuk belajar kepada guru ayahnya, yakni Syekhona Kholil Bangkalan. Disinilah Yai Romli belajar banyak tentang agama. Ilmu alat nahu sorof dan tasawuf menjadi menu hidupnya sehari-hari. Setelah dirasa cukup belajar kepada Kiai Haji Kholil Bangkalan, beliau melanjutkan belajar ke pesantren Tebu Ireng, langsung di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Usianya ketika itu adalah 25 tahun. Kealiman, kecerdasan, dan ketawaduan Kiai Romli membuat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menaruh hati pada beliau. Akhirnya, beliau diminta untuk mengajar para santri Tebu Ireng. Bahkan karena dianggap mumpuni dalam mengajar, Kiai Romli diangkat menjadi lurah pondok. Pada tahun 1919, Kiai Romli melanjutkan belajar di Tanah Suci Mekah selama 1 tahun. Setelah kembali ke Tebu Ireng, gelar Kiai melekat erat dalam nama beliau. Setelah lama mengabdi di pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Muhammad Romli Tamim diambil sebagai menantu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dinikahkan dengan putri beliau, Nyai Izzah binti Hasyim, pada tahun 1923 Masehi. Namun, pernikahan ini tidak berlangsung lama. Nyai Izzah kemudian menikah lagi dengan Kiai Idris Kamali. Lantas, Yai Romli juga menikah lagi dengan putri desa Balong Besuk, Jombang, yang bernama Nyai Maisyarah binti Muridan. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim pulang ke rumah orang tuanya di Rejoso, Peterongan. Di sana, bersama keponakannya, Kiai Haji Dahlan Kholil. Kiai Romli dan Kiai Dahlan Kholil bahu-membahu mengembangkan pondok pesantren Darul Ulum pada tahun 1939. Tak lama kemudian, adik Kiai Dahlan yakni Kiai Maksum pulang dari Mekah. Mereka berjuang bersama dalam mengembangkan pesantren Darul Ulum Rejoso ini. Karena keeratan hubungan beliau bertiga, terbentuklah istilah 3 serangkai Kiai Darul Ulum. Di antara murid-murid beliau yang terkenal dan menjadi kiai besar ialah Kiai Haji Muhammad Abbas Buntet Cirebon, Kiai Haji Muhammad Usman Ishak Sawah Puluh Surabaya, Kiai Haji Son Haji Kebumen, dan Kiai Haji Imron Hamzah Sidoarjo. Di samping seorang mursyid, Kiai Romli juga produktif dalam menulis kitab. Di antara kitab-kitab karangan beliau ialah Al-Istighosah bi Hadrati Rabbi Al-Bariyah, Samratu Al-Fikriyah, Risalah Al-Waqi'ah, dan Risalah As-Sholawat An-Nariyah. Di antara karangan beliau yang mendunia adalah Kitab Al-Istighosah bi Hadrati Rabbi Al-Bariyah yang dikarang beliau sekitar tahun 1951. Kata istighosah yang berarti mohon pertolongan. Secara terminologis, istighosah berarti bacaan wirid tertentu yang dibacakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala problematika kehidupan yang dihadapi. Di kalangan masyarakat, khususnya kaum Nahdliyin, istighosah baru dikenal luas pada tahun 1990-an di kalangan murid Thariqat, khususnya Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dalam tradisi NU, istighosah menjadi salah satu ajaran yang diamalkan secara rutin dalam banyak kesempatan. Tak banyak yang tahu bahwa penyusun amalan fenomenal ini adalah Kiai Haji Romli Tamim. Peran Kiai Romli tak bisa dipungkiri dalam khazanah tradisi ke-NU-an.
Bahkan umat Islam seluruh Indonesia mengenal dan hafal bacaan wirid itu. Kemudian pada tahun 1961 diterjemah dalam bahasa Jawa oleh putranya Kiai Haji Musta'in Romli. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim wafat pada tanggal 16 Ramadan 1377 Hijriah atau tanggal 6 April 1958 Masehi di Rejoso. Sebulan sebelum Kiai Romli meninggal, pesantren Darul Ulum sudah berduka dengan wafatnya Kiai Haji Dahlan pada tanggal 16 Maret 1958 di usia 57 tahun. Tak cukup di situ saja, tahun 1961 Kiai Haji Maksum Khalil menyusul kakak dan pamannya ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tahun 1961 adalah akhir era kepemimpinan tiga serangkai Kiai Rejoso.